Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakwama di Thoibah TV pada hari Ahad ini tanggal 8 Oktober 2023. Kali ini saya mau membuat berita soal kelanjutan dari video sebelumnya yang berjudul dugaan penipuan investasi rumah di Cipondo. Yusuf Mansur terlibat, apa peranannya? Nah, ini adalah video keduanya. Saudara-saudara, pada hari Ahad ini saya, Pak Zeni Mustafa dan Pak Sudaryanto diundang oleh tak kurang dari 20 orang yang mengaku sebagai korban investasi dari perumahan tersebut yang belakangan makin menguap peranan Jam'an Nur Khotim Mansur dalam investasi tersebut. Seperti yang sudah saya kabarkan terdahulu bahwa CV Kaisa Al-Mansur yang diinisiasi oleh seseorang bernama Haji Amanah yang akrab dipanggil Arab telah memperdaya sejumlah orang yang belakangan saya tahu jumlahnya bahkan lebih dari 100 orang. Kepada Zeni Mustafa dan Sudaryanto, kedua pengacara kita ini, 20-an orang ini menyerahkan sejumlah bukti dan data-data tanda keikutsertaan mereka dalam investasi tersebut. Yang cukup mengagetkan, ada seorang investor yang memberikan pernyataan bahwa dia menduga uang muka dari para investor itu digunakan oleh Jam'an untuk suatu kepentingan. Apa kepentingannya nanti kita ikuti saja pengakuan investor itu dalam video berikut ini. Saudara-saudara, nanti ke-20 orang ini dan bahkan lebih akan memberikan kuasanya kepada Zeni Mustafa. Saudara-saudara, pertemuan kami dengan 20-an investor ini berlangsung di sebuah rumah makan kecil yang jaraknya hanya seperlemparan batu dari rumahnya Jam'an. Nanti saudara-saudara, pada saat penandatanganan kuasa nanti dari para investor kepada Zeni Mustafa, saya akan membuat video lagi sehingga perkembangannya kita ikuti terus. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan di-share jika video saya ini dirasakan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Agnes, Pak Yoga, Pak Apin, Pak Hani, Sawaludin. Pak Hari. Pak Hari ya. Pak Hari. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu ya Bu, kayaknya kalau enggak ini nanti Ibu nggak tahu nama saya. Saya Pak Zeni Mustafa. Kebetulan saya juga lawyer, kebetulan saya juga korban yang bukan 98 miliar itu triliun itu. Ya. Begini. Saya kan diminta juga sama Bang Andre sama Pak Darso berkaitan dengan ini, berkaitan dengan permasalahan Bapak Ibu itu. Saya begini Bu, kalau memang Bapak Ibu ini memang serius ya, artinya serius ya, ingin menagih itu kembali karena itu kan haknya Bapak Ibu. Mungkin juga Bapak Ibu juga gak mudah juga mungkin ngumpulin uang itu gitu ya. Saya sih bersedia membantu gitu ya, bersedia membantu proses hukum kalau saya proses hukumnya Bu. Dan kalau ada dokumen semuanya Bu. Semuanya. Ntar kalau ada yang kecacar malah bingung. Soalnya itu kan itu nanti kita LSM itu ya. Enggak apa-apa nih. Soalnya nanti kan kita lampirkan di pengadilan. Butuh kopi aja Bu. Jangan asli. Itu ya, apa ya? Ya, Solusi nggak apa ya? nggak apa-apa. Karena kita bareng-bareng juga berdua. Iya. Nanti kalau yang dikuasanya salah satu ya, satu yang ditulis saja. Oh ini. Iya. Maaf bos. Jam status. Maaf nggak apa-apa ya. Bapak, punten Pak. Itu yang fotokopinya
Ini KTP-nya mana ya Pak? Ini yang Belum kan ada foto belum ya? Oh, baru fotokopi. Oh, ini ada Pak Asri. Sana biar suratnya begini. Sembilan 95 juta. ya. Tahun 2000 ya, kasih. 95 juta untuk rumah yang di mana, Bu? Radio Ron. Ya, ya. Radio Ron. Ya. 95 juta, Bu. Ya. Ibu store ke Amanah. Amanah ya. Amanah pertama 25. Ya. Terus ngangsur 45. Terus terakhir lunas 3 kali ngangsur. Saya tadinya ya waktu ngasih DP 25 itu kayak hati saya kayak ragu itu. Iya. Terus saya ambil tuh pertama tuh yang 25 juta udah saya ambil. Iya. Tapi kok tiba-tiba kok kayak gimana gitu. Pengen nyetor lagi. Akhirnya 3 nyetor kali. lagi. Iya. 3 kali nyetor. Itu juga nggak dikasih surat apa-apa, enggak. Sama mana? Cuma saya nyetor begitu saja. Kayak nggak ada kwitansi, nggak ada apa gitu, coret-coretan dari dia. Waktu itu Ibu Nini udah tahu belum bahwa Amanah ini temannya Yusuf Mansur? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Nggak tahu, nggak Ada yang tahu. Nggak tahu. Cuman namanya CC Al-Mansurnya ini Pak. Iya. Makanya saksi itu ada Al-Mansur gitu. Tapi awalnya nggak tahu, Nggak tahu. tapi begitu ini sudah Bapak Ibu minta bantuan LSM, kemudian LSM dapat nangkap orang Arabnya ini, Iya. kemudian Yusuf Mansur baru turun kan gitu ya? Iya. Ibu pernah ketemu Yusuf Mansur nggak, Bu? Bu Nini pernah Yusuf ketemu? Mansur? Iya. Enggak. Ke pesantren nggak ikut Bu ya dulu ya? Enggak, kalau di Grand Lake ya waktu itu ada. Oh, aja Arab itu pas ngangkat itu sama ada. LSM. Sebenarnya waktu itu kan katanya surat-surat apa itu yang Aset. dipegang Pak Sandi itu. Iya, asetnya Arab. Tadinya hati saya tuh bergerak pengen ngambil salah satu gitu. Asetnya. Tapi kok kayaknya gimana kamu nggak jadi? Nggak jadi lagi. Tapi Ibu sekarang ada rumah nggak, Bu? Hah? Ada rumah sekarang ya? Saya ngontrak, Pak. Sekarang? Banyak ngontrak kita Pak. Kecuali anaknya. Ngontrak, Pak. Tapi Ibu rencana rumah itu buat Ibu? Iya, buat keluarga cerita sih. cerita suami Ibu Bu gimana Bu setelah kepikiran dasarnya? Apa suami saya ya kepikiran juga karena pengen rumah ya, Iya. sedikit-sedikit dari itu juga dari warisan bapak saya. Kata saya tadinya kan beli tanah di Ketapang itu, dijaga beli tanah tuh harga 50 juta waktu itu. Nah, saya jual melebihi dari itu. Iya. Aduh, saya pengen cepet punya rumah. Kata saya gimana caranya? Udah di Arab aja, katanya ada yang ngunjukin, nggak tahu siapa. Kalau pengen cepet, DP-in lah saya 3 kali DP. Pengen cepet gitu maksudnya. Sekarang dari 95 juta Ibu udah dapat pulangan berapa? Kurang tahu ya. Ada datanya ada sama Bapak Ibu ada. Datanya ada video ya. Kayak kurang lebih ya 20 jutaan ya. Nggak nyampe kan? Hah? Nggak nyampe 20 di bawah. Dia yang mana ya, Mas? Dia Kurang yang lebih dah 20 jutaan, Pak. Ini rata-rata terakhir Harga rumah 95 atau? Udah ini DP-nya dulu. DP-nya aja. Harga rumahnya, Pak? Harga rumahnya waktu itu kalau nggak salah 300. 300 juta. 300 juta ini baru DP-nya, saking pengennya punya rumah, kemudian sampai dengan karena ini uangnya udah disetor, kemudian sampai sekarang rumahnya juga tidak dikasihkan, nggak ada kejelasan. Suaminya meninggal tadi udah cerita sama saya. Ya stres. Stres bikin. Ya. bulannya. Mana Mas Prio bisa jadi koordinator? Sebenarnya koordinator kan si Pak Hadi. Ah.
Cuman saya ngomong aja di grup gitu. Kalau misalnya apa namanya terkait pencairan, gimana nih Pak Hadi, belum ada yang cair-cair gitu. Cuma emang tiap kali kita pancing seperti itu emang jawaban dari Pak Hadi juga nggak ada gitu. Muter-muter ya. Kita mencoba menghidupkan grup aja sih Pak. Oh gitu ya. Jadi Mas Priyo dapat transferan pertama kapan Pak? Apanya? Dapat transferan pemulangan pertama. Pengembalian. Kan 13 kali kan? Refund pertama apa ya? Tahun berapa? Refund pertama. Tahun 2000 berapa ya? 2019 kayaknya Pak. 13 ya. Yang kita bareng-bareng semua Pak. Itu berapa kali pertama tuh pengembalian berapa tuh Mas? 100 juta. 1 juta. 100 juta dibagi rata tuh. 52 orang. 1,7 masing-masing tuh. Jadi, masih rata tuh Pak. Masih rata ya? Masih rata. Terus yang berikut lagi ditransfer? Kalau nggak salah sampai 3 atau 4 kali lah itu 100 juta. Jadi tetap dibagi rata? Iya, dibagi rata. Dibagi rata sampai enggak yang presentasi itu yang kedua. Kedua. Yang kedua mulai kedua. Presentasi sesuai dengan jumlah. Sesuai dengan jumlah. Kalau dia besar dapat persennya besar. Iya. Kalau dia kecil gitu. Mas Priyo tahu nggak yang transfer dari rekening siapa Mas? Itu sih tertulisnya Yusuf Mansur sih di Rekening screenshot ya? yang kurang tahu sih kalau itu. Cuman namanya Yusuf Mansur. Mansur ya. Atas nama Artinya Yusuf dari Mansur. rekening Yusuf Mansur sendiri yang ngirim. Iya, tulisannya sih. Dari situ ditransfer ke Pak Hadinya itu. Wadi. Jadi screenshotan itu ditransfernya ke dikirimnya ke Pak Hadi. Oh. Tapi kalau pertama itu pure murni itu dari rekeningnya Jamal. Jamal sendiri ya. Pertama kali perdana. Nah, yang terakhir ditransfer kapan nih Mas? Bulan April April tahun 2023 ini. 2023. Sebesar 30 juta kalau nggak salah. 30 juta. Yang ini Mas Priyo bagi rata semua. Iya, sesuai presentasi Pak. Oh, selesai. Masih. Ini dapat berapa? 300 ribu. Alhamdulillah. Kecil lah. Mas, ini dapat berapa? Ya kurang lebih sama. 300 ribu ya. Soalnya gede sama juga. Kalau saya 100, kalau ini 90. Kalau Masnya berapa investasinya? Ya 100. 100 juta. Sekarang ada, tapi rumah ada sekarang. Emang Mas masih ngontrak. Masih ngontrak. Masih ngontrak juga. Iya. Rencana kan harapannya dari situ. Arab itu kan. Rencananya. Harapan uangnya dikumpulkan dengan Ya. cukup lama, dapatnya 100, dikasih DP dulu, besoknya kan ngangsur gitu kan. Iya. Jadi sekarang masih ngontrak aja Mas. Sekarang masih Pak, ngontrak. makanya ngenes banget saya. Aduh, ya Allah. Cukup adanya DP, terus kita nanti cicilan per bulannya 2 jutaan. Udah niku semua Pak. Kamar nanti ditambahin lagi kamar mandi. Udah niku situ sama Arab. Kenyataannya Oh iya, bapaknya pernah ketemu Yusuf Mansur? rame-rame Pak, bareng-bareng. Bagus. Saya enggak. Ketemu pertama kapan itu Pak? Apanya? Ketemu Ketemu Pak. Yusuf Mansur pertama? Kami itu waktu bulan puasa ya. Di rumahnya ya kayak. Di pesantrennya Pak. Tahun. Setelah ketemu, pokoknya setelah terseret dari LSM itu, ya Pak IM tuh manggil kita semua. Pak. Intinya dia nggak mau urus sama LSM, saya yang nanggung masa banyak Arab sedekahnya, soalnya dia nggak sedekah gitu. Tapi sebuah waktu membeli pertama tahu nggak bahwa Arab ini temannya Yusuf Mansur? Enggak, belum tahu. Tahu ya. Enggak tahu, Pak. Tak tahunya dia tuh tangan kanannya Yusuf Mansur. Kalau ada pembangunan proyeknya Yusuf Mansur, dia yang nangani. Iya, Arab nangani ini? bangunannya, Iya. iya. Anak buah Yusuf Mansur lah gitu. Tahunya gitu. Sampai bapaknya juga yang mengadakan bangunannya gitu, bahan-bahan bangunan. Bapaknya siapa? Enggak, Bapaknya suaminya. Pak, enggak. Bapaknya Arab. Arab. Bapaknya Pak. Arab, tapi sekarang udah meninggal. Iya. Bapaknya Pak. Nah, Arab inilah yang tangan kanannya Yusuf Mansur untuk mengerjakan proyek-proyek itu. Iya. Dan suami ibu pernah mengerjakan. Suami saya pernah mengerjakan bangunan Jadi itu. bangunan itu. Jadi Bang Anut tukang bangunan ya Bu ya. Setahu saya gini Pak, jadi uang nasabahnya Arab Ya. itu dipakai buat renovasi pesantrennya YM yang di Cikarang. Oh. Lagi ada pembangunan. Tahunya saya dari anak buahnya Arab. Jadi Gimana duitnya uang? duitnya nasabahnya Arab ini Ya. kayaknya dipakai buat bangun pesantrennya di Pesantren. Cikarang, renovasi. Jadi Maksudnya rumah-rumah uang buat bayar materialnya, Iya. tukangnya itu pakai duitnya Arab dulu. Misalkan dia habis bangun di M habis, Iya. habis kan dia kan bayar ke Arab. Iya. Cuma kadang mungkin bayarnya 1 miliar atau 2 miliar, jadi Iya. kan itu tekor Arabnya. Makanya manggil si ya ada kaitan di situ.
seolah-olah IM juga merasa saya juga sebagai korban di Arab, mungkin gitu. Kita nggak tahu. Itu Bapak tahunya dari temannya Arab, temannya Anak buahnya. Arab. Jadi uang investasi Marketingnya, ini dipakai iya. dulu untuk renovasi. Iya, kadang Pak kapan Pak kata mau bangun Pak? Enggak dulu Pak. Ini lagi Pak Arab lagi fokus bangun renovasi pesantrennya YM di Cikarang. Oh. Berarti kan duitnya dipakai itu Iya, buat iya. bangun, buat nalangin bangun itu. Pak, waktu ketemu Yusuf Mansur pertama itu bulan puasa itu ya, itu Iya. apa kata Yusuf Mansur, Pak? Ya kalau itu bukan, ya itu Pak Soleh, dia apa namanya sebagai dia yang nalangin Iya. Arab itu. Udah nanti saya take over, saya Iya. bayarin gitu Iya, ya. bahasanya mah sedekah, ngomongnya sedekah. Oh, sedekah? Iya. Sedekah gimana maksudnya? Ya bayar ke kita rasa banyak Arab tuh seolah dia sedekah, dia yang nalangin gitu. Oh, Jadi pahlawan lah. Jadi dia bayar ke bapak ibu-ibu ini mulangin uang itu seperti dia sedekah. Heeh. Seolah-olah dia bantu jadi pahlawan gitu Pak. Oh, iya, iya. Jadi bukan mastermind-nya gitu loh Iya, istilahnya. iya. Padahal sebenarnya ya tadi dulu kayaknya dia juga mastermind gitu. Mastermind. Cuman dia datang sebagai pahlawan nih. Iya, iya. Oh dia saya bantu nih sedekah. Kan tidak ada orang kalau tidak mau menerima uang, mau bertanggung jawab tuh nggak mungkin. Makanya kita Pak, aneh. sebenarnya menurut apa keterkaitan ya Yusuf Mansur sama Arab ini di mana saja? Oh, keterkaitannya. Iya. Adi saya jadi fokusnya ke sini. Sebenarnya jujur aja sih, kalau saya ngambil dulu bukan karena dua orang ini sih Pak. Iya. Karena teman Pak. Oh. Ya udah Jadi temannya sekarang udah beda grup nih. Gak ada di sini. ini Udah pisah grup udah. Sekuler dia. Bu ini masih Pak, sekarang masih. Jadi maksudnya customer. Jadi saya itu karena teman tetangga emang tetangga satu kontrakan kan. Iya. Diajak. Kebetulan saya memang lagi nyari kan udah perencanaan gitu. Oh ada nih kata saya cek juga rumah tuh tanahnya di Kenanga itu kan. Saya Iya, cek. nangga saya. Oh ya udah dan Ara juga ada rumahnya dong, tempat tinggalnya ada, saya cek. Udah saya urus gitu kan. DP itu pertama 50 juta tuh, saya langsung kasih. Nah, yang kedua agak curiga memang tuh, Pak. Nah, ceritanya? Yang 20 juta ini langsung menghilang, Pak. Nah, setelah itu baru. Oh, saya nggak bandang YM sih, Pak. Saya udah nggak istilahnya udah nggak bandang kayak gitu, mau dia pakai SWOT mau pakai PC saya nggak mempan. Ya serius, kalau saya memandang sekarang ini kalau bisnis taruhlah dulu nggak Ustaz saya nggak mempan. Iya, iya. Ya kan karena teman aja nih. CS banget sama saya tetangga Pak gimana Pak? Ditawarin dia udah ngambil juga dan dia udah DP gitu. Iya, iya, iya. Saya pikir orang ini sekantor teman saya dong, masih sih ya dia ngejurumusin saya gitu Pak. Udah saya DP. Nah yang kedua itu hilang orang Pak ya. Saya samperin ke rumahnya nggak ada. Nah itu udah dek aja langsung. Iya, iya. Ternyata pas saya telusurin gitu semua, ini ternyata korbannya banyak Pak. Iya itu. Mas Prio investasinya berapa? Mas? Enggak. 225 Mas Prio 225.000, 250 juta. ya. Kawan kita nih udah datang. Sekarang Mas Prio ada rumah? Rumah sih alhamdulillah sih ada Pak. Rumah sendiri Pak. Sendiri ya. Iya mapnya bener Bang. Kembali berapa? Kembali kemarin udah 20-an juta lah. 20 juta. 20 juta. Dari 250 juta. Dari 225. 250 juta. Sekarang lokasi perumahan itu masih ada? Atau ada perumahan lain? Saya tahu belum cek lagi. Terakhir sih emang ada tuh, tapi sebagai Saya sih lokasi ada, cuma lokasi ada. udah dibangun gitu. Cuman cuma berapa 30% kali ya. Iya. Masih ada tuh kalau mau Tapi dilihat. dimiliki orang lain gitu? Enggak. Enggak juga yang di Semapa Ing itu. Iya. Enggak, Oh, gini. yang Ada bangun. yang Iya, rapi itu. ya, ada yang udah nggak Gini, rapi. kalau dari Bapak Ibu ini waktu begitu DP mau ngelihat tanahnya nggak? Ditunjukkan tanahnya nggak? Iya. Namanya sih kita lokasi Pak. Lokasinya Kita ditunjukkan ya. Iya. Ini gitu ya. Nah, lokasi itu sekarang siapa yang nempatin? Kalau saya sih enggak ada Pak. Ke absahannya sih kita belum Masih kosong ya? Masih kosong. Pernah ditunjukkan sampai dengan saat ini masih kosong ya? Kalau Ibu gimana? Masih kosong. Tapi Udah yang lama sih nggak kosong. yang punya Pak Iing itu dibangun oleh pemilik tanah dan ditempati oleh orang lain. Pak Iing yang di Radio Ron, Bu. Radio Radio Ron itu dibangun sama pemilik tanahnya dan akhirnya dijual sendiri oleh itu yang di Radio Ron itu yang punya guru-guru dagut semua. Oh. Dagut semua yang udah sini. Iya.